Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafas, ku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatanku, pengharapan, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Hanya bagimu. Oh tempatku berharap, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, kurang semangat nih. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya pada minggu pagi hari ini ya. Kita akan melakukan ibadah pagi hari ini. Sebelumnya saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh ucapkan salam ke kiri kanannya. Jangan cuma kiri kanannya ya, depan belakangnya juga. Mari berikan salam dan senyum terhangat untuk saudara-saudara kita semuanya. Luar biasa ya pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya akan bacakan satu ayat dari 1 Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang dan menyembah Tuhan.
jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku, hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Yesus untuk kesempatan pagi yang luar biasa indah ini Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah raya minggu pagi ya Bapa. Tuhan, kiranya kami undang Roh-Mu untuk hadir, kuasa-Mu untuk hadir di tempat ini Bapa, melawat kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau hadir baik di tempat ini ataupun yang menonton melalui saluran online ya Bapa. Berkat-Mu nyata atas kami ya Bapa. Kami selesai ibadah pulang tidak dengan tangan yang hampa ya Bapa, tapi kami membawa sukacita yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Kami juga bawa saudara-saudara kami ya Bapa yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini ya Bapa. Berkat penyelamatan-Mu menuntun mereka sampai tempat ini dengan selamat. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom GJKI Elim. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat berapa banyak jemaat di sini yang telah menerima kemenangan dari Tuhan. Boleh angkat tangannya? Luar biasa. Sorakan haleluya. Kita naikkan pujian. Kami terima. Boleh bertepuk tangan jemaat di sini. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
Mari jemaat saja katakan kami terima ya. Jemaat saja, saya mau dengar suara jemaat. Masih jemaat sendiri ya. Lebih semangat lagi, katakan kami terima. Kami bawa di setiap langkah. Yeah. Sama-sama ya. Yeay. Katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekalian katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya mau tanya sama jemaat, tes arah ya. Utara mana? Ayo, ada yang salah nggak? Kalau barat mana? Barat. Oke, timur? Selatan? Oke, semua hafal ya. Kayaknya kita juga udah lama nggak menaikkan pujian ini. Yang ada arah mata anginnya apa ya? Ingat nggak pujiannya apa? Iya, judulnya Allahku dahsyat ya. Kita naikkan pujian ini, Allahku dahsyat. Mari bertepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan dan nyatakan sukacita kita untuk Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
hanya diceritakan. Siapa dia? Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Nyatakan Allahku dahsyat. Bagi kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan melalui keuangan kita. Saya undang untuk yang bertugas untuk maju ke depan. Pengedar kantong persembahan boleh maju ke depan. Kita akan bawa persembahan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan dan juga berkat Tuhan yang sangat ajaib. Dengan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan keuangan kami. Kiranya hanya dari tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati, mensucikan dan mengkuduskan Tuhan. Berkati persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini Tuhan. Dan juga melalui persembahan ini Tuhan, kami boleh diingatkan untuk apa yang telah kami miliki hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara.
Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang, Roh Kudus Kau hadir
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari yang indah dan sejuk ini, kami percaya bahwa Engkau melawat kami. Roh-Mu mengalir dalam hidup kami. Roh-Mu mengurapi kami. Dan setiap kami pribadi lepas pribadi mendapat aliran dari Roh-Mu dan kami mendapat jamahan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan pada saat kami duduk diam dan pada saat kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah firman Tuhan menjadi nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Tuhan memberkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya mendapat kekuatan dan urapan khusus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sementara pemusik tetap ada di sini. Silahkan duduk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita masuk pada pelayanan firman Tuhan, hari ini ada satu kebahagiaan di mana kita selaku sidang jemaat boleh menyaksikan satu keputusan keluarga muda, yaitu keluarga Bagus Bagus Pamungkas ya, bersama dengan Esti ya, Fausiah Ningsih ya, tambah Yunike ya, hari ini mengambil keputusan untuk menyerahkan putranya ya, putranya yang bernama Benaya Gevariel, panggilannya Riel ya, Bagus Panuntun, akan diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak salah kelahiran 15 Maret berarti 15 Februari sekarang ini jadi sudah hampir 50 tahun ya, lebih sedikit 50 hari ya, 50 hari. Maksud saya seperti itu ya. Ya, diserahkan kepada Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya undang keluarga ini maju ke depan. Anaknya di bawah. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan bagian daripada firman Tuhan bahwa GJKI memang tidak melaksanakan baptisan anak, tetapi melaksanakan penyerahan anak. Dan baptisan GJKI dilaksanakan baptisan dewasa. Dan saat ini di hadapan kita agak maju tengah ya, posisi tengah aja, tidak apa-apa. Ya, saat ini pasangan suami istri Bagus Pamungkas dan Esti Fausiah saat ini berdiri di hadapan saudara dan di hadapan kami semua akan menyerahkan. Saya tahu bahwa ini sudah pasti, tapi saya kurang mantap kalau tidak bertanya kepada Bapak Bagus Pamungkas dan Ibu Esti, apakah benar-benar pagi hari ini kalian mau menyerahkan anak ini, putra Bapak Ibu, kepada Tuhan? Ya, ini menyerahkan. Ya, setelah menyerahkan anak ini kepada Tuhan, apakah Bapak Bagus dan juga Ibu Esti siap menerima dari Tuhan untuk memeliharanya dengan baik, menuntunnya ke jalan Tuhan? Bagaimana? Ya, siap ya. Oke. Jadi menyerahkan anak kepada Tuhan tidak lepas dari tanggung jawab, tetap akan mempertanggungjawabkan anak ini
yang dititipkan oleh Tuhan kepada keluarga ini untuk menjadi anak yang sungguh berguna di kemudian hari, baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan maupun juga untuk orang tua dan bangsa. Ya, Tuhan memberkati. Oleh karena itu kita akan segera melaksanakan. Namun firman Tuhan saya ingin bacakan di dalam Lukas pasal 2. Ini berkaitan dengan suatu budaya yang saat itu terjadi pada zaman Yesus. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan setelah itu, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah suatu harapan yang sungguh tertulis di dalam Alkitab. Setiap orang tua memiliki harapan anak ini akan bertambah besar, tambah hikmat, tambah dalam kasih karunia. Kami undang semua saudara bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian sekali saja, kemudian nanti dilantunkan dalam suara yang lembut. Saya akan mendoakan. Tapi kita sama-sama dengan lagu ini, kuserahkan pada Tuhan. Dengan sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku serahkan pada Tuhan tubuh roh dan jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Boleh dilantunkan sekali lagi dengan lebih lembut. Saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan membawa seorang anak yang masih kecil, yang saat ini anak ini belum bisa apa-apa, masih usia begitu muda, tetapi kami percaya Tuhan sanggup berkomunikasi dengan anak ini, dan anak ini pun dapat berkomunikasi denganmu. Sebagai hamba-Mu, kami serahkan anak yang bernama
Benaya Gevariel Bagus Panuntun, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mengharapkan biarlah anak ini bertumbuh menjadi anak sebagaimana mestinya, remaja, pemuda, dewasa, tua, berguna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah penyerahan kami kepada-Mu untuk anak ini. Kami berdoa biarlah anak ini diberkati oleh Tuhan. Berkati juga orang tuanya yang Kau percayakan untuk mengasuh, membinanya, supaya hikmat marifat dari Tuhan berlimpah-limpah. Dan sekali lagi ya Tuhan, anak ini bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kepadamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, anak ini kami bawa dan kami serahkan kepadamu. Sambutlah ya Tuhan, sambutlah, sambutlah, peluklah dan dekaplah dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sekali lagi berkati orang tuanya, supaya anak ini sungguh bertumbuh dalam keceriaan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, Ku serahkan pada Tuhan. sambut hamba-Mu. Bapa, terima kasih. Kami telah membawa anak Benaya Gevariel Bagus Panuntun kepadamu. Terima kasih. Kami percaya hikmat-Mu atas anak yang sudah ada di tangan-Mu itu. Dan saat ini kami selaku sidang jemaat-Mu ingin merenungkan bagian daripada firman-Mu. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita semakin mendekati hari Paskah. Beberapa saat lagi dua minggu ya, kurang lebih ya. Minggu ini, minggu besok, kemudian minggu berikutnya kita sudah masuk kepada Paskah. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, ini sesuatu hal yang seperti yang saya katakan, bahwa kita akan mengisi dengan firman Tuhan yang tidak jauh dari peristiwa Paskah. Hari ini kita akan belajar kepada Yesus, kepada Tuhan kita, bahwa ada hal yang sungguh menarik bila kita renungkan. Mari kita membuka di dalam
Injil Yohanes. Injil Yohanes kita buka. Yohanes pasal yang kedua. Ya. Yohanes pasal yang kedua. Saya mohon dengan hormat Bapak Petrus membacakan pakai ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 16. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayat 16 satu kali maksudnya saya baca sekali lagi. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah pada pagi hari ini kita akan belajar hal berkaitan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum Paskah. Hari raya Paskah sudah dekat. Kita bisa melihat pada saat hari raya Paskah sudah dekat, Yesus mengadakan lawatan ke kota Yerusalem. Di Yerusalem itu saudara-saudara, pusat peribadatan orang-orang Yahudi. Di tempat itulah Yesus menjadikan tempat ibadah yaitu bait suci sebagai tempat tujuan yang utama. Dan betapa sedihnya pada saat Yesus sampai di bait suci. Karena bait suci itu suasananya riuh, gemuruh. Bahasa Jawa rame, gemrembeng, pasar ya, pasar ya, bagaikan pasar ya. Dan banyak yang berjualan ya. Terakhir saya sempat jalan di pasar daerah kami, pasar namanya Pasar Cebongan. Pas hari Kliwon. Sebenarnya tujuan saya tidak ke pasaran itu. Tujuan saya olahraga. Di situ ada lapangan yang bagus. Saya ingin mencoba untuk berputar ya di lapangan itu sambil mengenang masa kecil saya yang suka main di daerah itu dan mandi di kali ya. Saya kaget ternyata pas hari pasaran ya. Pas hari pasaran di mana pasar yang menjual
makanan, yang menjual sayuran itu memang di kios-kios. Tapi dekat lapangan itu dikenal sebagai pasar Kelitian. Saudara tahu di Kelitian itu apa? Di situ banyak orang jual ayam, di situ banyak orang jual burung, di situ banyak orang jual macam-macam, saudara-saudara. Dulu di lapangan, tapi lapangan karena sudah dibangun begitu rupa, begitu indah, tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi. Saudara-saudara, suasananya gimana? Riuh. Rame. Ya, rame. Saking ramenya enggak jelas omongannya satu dengan yang lain. Nah, inilah suasana bait suci. Pada waktu Yesus melawat Yerusalem dan menuju bait suci itu, yang dia lihat di situ penuh. Enggak tahu sesak atau enggak, tapi untuk menggambarkan bahwa di situ ramai, penuh sesak. Dengan apa? Dengan para pedagang. Dikatakan di situ bahwa pedagang itu menjual apa? Ya burung merpati, kambing domba, lembu. Ya, saudara-saudara. Itu barang dagangan. Karena apa? Karena orang yang berbisnis dalam perdagangan itu, ini kesempatan yang luar biasa menjelang hari Paskah. Dari Keluaran sudah diceritakan, zaman Musa sudah diceritakan, diamanatkan oleh Tuhan. Supaya itu menjadi hari-hari besar yang terus-menerus dirayakan. Dan setiap ada perayaan itu, masing-masing mempersembahkan korban. Kalau domba, ya, yang umur 1 tahun tidak bercacat celah. Kalau begitu juga lembu juga demikian. Merpati juga yang, ya kalau merpati tidak dikatakan masih piye ya, enggak ada itu kata piye itu ya. Tapi lembu, anak lembu yang apa? Yang harus dicari, tidak bercacat celah dan jantan. Nah, saudara-saudara, ini peluang bagi pedagang ternak seperti itu. Maka mereka berkumpullah beramai-ramai di halaman bait suci, dia berdagang, menawarkan binatang-binatang yang dibawanya. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau harga lembu sekarang ini antara 14 juta sampai sekarang ya, 14 juta sampai 25 juta. Ya, kurang lebih itu. Nah, kalau muda, ya tentunya sama karena untuk korban ya, dan lembu muda yang tidak bercacat celah menjadi incaran, menjadi pilihan. Jadi mahal. Dan sebagai pedagang kan kesempatan. Siapa tahu bisa apa? Bisa menaikkan harga yang luar biasa. Kalau mereka jual kambing domba, kalau seandainya harganya 3 juta, 3,5 juta, ya, siapa tahu ya bisa lebih lagi. Kalau yang jual burung merpati, yang templek itu harganya, Pak Wahyu mesti tahu ya, sekitar 100.000, 150.000 itu yang merpati yang biasa untuk gebur itu. Nah, saya kira itu kesempatan laris manis. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa mereka datang ke bait Allah dengan apa? Dengan pikiran, ya, dengan hati yang jelas dipandang oleh Yesus yang melihat hati. Mereka tidak menyentuh hati Tuhan. Mereka tidak menjamah kekudusan Tuhan. Tapi pikiran mereka dipenuhi dengan uang. Nah, saudara-saudara, motivasi mereka sudah melenceng. Maka disitulah kita tahu mengapa Yesus sedih.
Dan di puncak kesedihannya itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus sebagai manusia, dia membuat cambuk dan mulai membongkar balikkan meja-meja. Meja penukar uang dan sebagainya di situ. Bawa pulang. Ya, seperti tadi dikatakan kepada pedagang burung merpati ya. Dia katakan kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya percaya Tuhan tidak melarang berjualan. Itu bagian daripada perilaku umat Tuhan, bangsa terpilih. Orang Yahudi dalam dunia perdagangan, bisnis, dia, bangsa itu termasuk bangsa yang unggulan. Ini luar biasa. Tuhan mengizinkan. Tapi masalahnya dikaitkan dengan peribadatan. Inilah yang Yesus memandang bahwa mereka telah menyimpang. Maka di balik kemarahan Yesus, dia ingin memurnikan motivasi hatinya. Kalau beribadah kepada Tuhan, supaya hatinya itu juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidupnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau mau jualan, udah sekarang tinggalkan tempat ini, jualan di tempat lain. Nah saudara-saudara, dan inilah satu hal yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Tuhan Yesus membuat sesuatu persiapan hati bagi umat pilihannya. Supaya mereka dalam menyambut Paskah bukan egonya, bukan kemauannya, tetapi diubahkan menjadi suatu hati yang penuh dengan kerinduan. Supaya mereka dapat menikmati makna Paskah yang sesungguhnya. Saya kira itu saudara-saudara tetap relevan sampai saat ini. Pada saat Paskah, biarlah hati, pikiran, roh kita melekat kepada Tuhan. Saya kira itu yang dimaui oleh Tuhan. Boleh aktivitas-aktivitas yang lain untuk menunjang kesemaraan Paskah. Itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah ibadah Paskah. Kita bisa mewujudkannya. Bapak Ibu masing-masing siap merayakan Paskah? Rayakan. Bukan hanya dengan fisik tubuh saudara sampai di rumah Tuhan. Tapi rayakan dia dengan hati, jiwa dan roh saudara. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan seperti itu. Dan kita tahu saudara-saudara, mengapa Yesus marah? Karena umatnya yang melakukan ritual setiap tahun, mereka lupa Paskah. Mereka penuhi keinginan daging semata. Tuhan tidak mau umatnya itu kehilangan berkat surgawi. Ya, karena itu dia meluruskannya. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa kemarahan Tuhan Yesus yang ingin meluruskan motivasi mereka mendapat reaksi keras dari orang-orang Yahudi. Sampai-sampai ia berkata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak atas ini? Engkau dapat marah seperti ini. Tanda apa? Tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami? Ayat 18 ya di situ. Bahwa engkau berhak atas kami. Engkau berhak memarahi kami. Tanda apa? Jawab Yesus. Ayat 19. Rombak wajib suci ini
Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara-saudara, rombak bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah bagian kedua yang kita perlu renungkan. Pada masa Prapaskah, hari Paskah sudah dekat. Tuhan Yesus melakukan penyucian bait suci. Tapi sisi lain, Yesus juga menyatakan dengan tegas akan visi dan misinya dalam membangun bait suci. Visi dan misi, program ilahi, proyek Tuhan datang ke dunia ini untuk membangun bait Allah dalam waktu 3 hari. Nah, ini orang Yahudi bengong. Lindur kau Yesus. Kau tahu enggak? Bait suci ini dibangun selama 46 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa bangun kembali dalam waktu 3 hari? Ya saudara-saudara, mereka enggak mengerti. Para murid pun enggak mengerti. Setelah kejadian baru mereka mengerti. Oh, itu maksudnya Yesus membangun bait suci dalam 3 hari. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu dalam masa raya Paskah, bagi kita umat Tuhan saat ini, Yesus disalibkan pada hari pertama. Yesus disalibkan pada hari pertama, Jumat Agung. Setelah melalui derita, sengsara, penyalipan, Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini suatu pengorbanan manusia Yesus. Saat itu Yesus dibuat tidak berdaya. Saat itu Yesus dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Ya, berbicara kegelapan, jadi ingat sekarang ini yang sedang marak demo Indonesia apa? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Apakah betul gelap, saudara-saudara? Ya. Selama ada anak-anak Tuhan, selama ada gereja-gereja Tuhan, selama kerajaan surga ada di Indonesia, kegelapan akan mendapat terang. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita akui, secara manusia, Yesus saat itu diperdaya oleh iblis. Karena apa? Karena dalam kasihnya, Yesus rela memikul dosa semua orang yang percaya. Orang yang berdosa itu bergumul enggak, saudara-saudara? Bergumul. Orang yang dosanya besar itu tersiksa hidupnya. Ya. Dosa korupsi. Ya, walaupun uangnya banyak, tapi apakah mereka tenang? Tersiksa. Diviralkan terus-menerus, diberitakan terus-menerus. Hatinya seperti diremuk, ya, diremukkan, dihancurkan setiap hari. Nggak enak, saudara-saudara. Pada zaman Yesus, banyak orang berdosa. Dan dosa itu dia tanggung. Saudara-saudara, Yesus menjadi yang tidak bersalah itu dijadikan orang yang bersalah. Yang seharusnya tidak dihukum, tidak disalibkan bersama si penjahat, disalibkan dengan para penjahat.
Mengapa? Karena dia rela mati ganti orang berdosa. Iblis bertepuk tangan, iblis bersorak-sorai, iblis berkemenangan. Yesus dibuat mati. Yesus sampai berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu penderitaan yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dalam membangun bait Allah, dia membangun dengan derita tubuh, dengan pengorbanan tubuh jasmani. Dia dalam membangun bait suci, dia harus mengalami kematian. Tapi hari kedua, saudara-saudara, ini hebat. Kita sudah mulai melihat hebatnya Yesus. Dalam pengakuan iman rasuli, salah satu butir, khususnya gereja Protestan, gereja Jawa, tumedak dateng teleng palimengan. Dia turun ke dunia orang mati. Dalam kematiannya secara jasmani, secara manusia, orang memandang Yesus mati. Tapi secara roh dia tidak pernah mati. Dia turun ke dunia orang mati. Dia tumedak ing teleng palimengan yang penuh dengan kegelapan. Tidak disaksikan oleh murid-muridnya. Tapi pada saat dia turun dengan roh ilahinya, disitulah dia mulai bekerja, berkarya, memporak-porandakan kekuatan setan, kekuatan iblis. Walaupun kegelapan itu dikuasai oleh iblis, tapi iblis tidak berdaya pada saat Yesus masuk ke dunia mereka. Yesus memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang yang mati semenjak zaman Nuh. Semenjak mereka belum mengenal Yesus, ya. Mereka yang sudah mati, belum sempat bertobat, belum sempat mengenal Yesus, dia mendapat pemberitaan oleh Yesus pada saat turun ke dunia orang mati. Dan mereka yang bertobat, rohnya akhirnya pada hari ketiga dia bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Masuk ke kota yang kudus. Inilah saudara-saudara. Jadi kita melihat, kita mengerti, rombak bait Allah ini, aku akan segera membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Nah, dan akhirnya hari ketiga, hari kemenangan, hari sorak-sorai, kekuatan kegelapan, kekuatan yang memperdaya Yesus, manusia Yesus sudah tidak berdaya lagi. Sampai-sampai Paulus kepada jemaat Korintus mengatakan, ya, melukiskan bagaimana, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat dosa, maut, alam yang disediakan untuk orang-orang berdosa tidak ada kuasanya lagi. Dan mereka sudah dibawa oleh Tuhan dalam kemenangan. Dan inilah saudara-saudara satu hal yang sungguh di masa Prapaskah ini, satu pertanyaan. Apakah kita sungguh-sungguh dalam masuk hari raya besar Paskah, kita masuk dengan siap untuk menggapai, untuk menyerap berkat karya Tuhan yang luar biasa. Mulailah siapkan diri dari sekarang. Waktunya tinggal sebentar. Biarlah penyucian yang dilakukan oleh Yesus
di bait Allah saat itu berlaku juga di dalam diri kita. Bukankah kita sekarang ini bait Allah, bait suci? Ya. Ada apa di dalam tubuh kita ini? Apakah kita benar-benar menjadi tubuh yang mencerminkan bait suci? Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait suci? Allah tinggal di dalam dirimu. Apakah saudara sadar akan hal itu? Di balik kesadaran itu, apakah saudara betul-betul suci di hadapan Tuhan? Saya kira ini yang Tuhan mau. Dan percayalah, kalau itu ada, maka apa? Karya Allah yang membangun bait Allah kembali dalam waktu 3 hari. Saudara akan diberkati secara luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kami undang semua saudara kembali sebagai pelayan altar, baik pemuji maupun juga pemusik. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan satu pujian sementara saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Yang bertugas untuk melayani perjamuan dipersilahkan mempersiapkan diri. Mataku tertuju padamu. Membesarkan kerajaan
Bapa di dalam surga, di tangan kami sudah ada roti perjamuan. Di tangan kami ada minuman yang berwarna merah. Minuman perjamuan. Tuhan, kami berterima kasih. Dua anasir ini menggambarkan pengorbananmu, pengorbanan tubuhmu yang rela diperdaya, dicabik-cabik untuk memberikan kepada kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berterima kasih melalui minuman yang berwarna merah ini. Kami senantiasa diingatkan curahan darah Kristus yang sungguh melalui kuasa darah-Mu. Siapa saja yang datang mengaku segala dosanya, maka Allah adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Pengampunan Kristus oleh kuasa darahnya luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kuasa di balik darah Kristus. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur di balik perjamuan ini. Kami senantiasa mengingat kuasa-kuasa mujizat yang Kau nyatakan. Bilur-bilurnya mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya. Dan saat ini bila di antara saudara ada yang sakit, percayalah bahwa bilur Yesus menyembuhkan saudara. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Ada yang mungkin saudara tidak sakit tapi mengalami kelemahan-kelemahan fisik. Kelemahan-kelemahan iman. Kelemahan-kelemahan apa saja. Percayalah kepada Yesus bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru oleh kuasa pengorbanannya. Dalam berbagai kesulitan, percayalah di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Dan kami segera akan menikmati jamuan-Mu, perjamuan ini. Perjamuan yang sakral, perjamuan yang dikuduskan. Sekalipun ini roti produk manusia, tapi ini didesain khusus untuk perjamuan. Kami percaya roti ini berada dalam urapan Tuhan. Minuman ini berada dalam urapan Tuhan. Oleh karena itu kami akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan ya Tuhan. Supaya betul-betul kami boleh menikmati berkat-berkat perjamuan ini. Saudara-saudara, mari kita lakukan perjamuan ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Sambil kita mengingat apa yang dilakukan Yesus di antara para murid-muridnya. Pada malam sebelum Ia diserahkan ke tangan orang berdosa. Untuk disalibkan. Yesus memimpin perjamuan. Saat itu, malam itu Yesus mengambil sepotong roti. Menengadah, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya.
Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur, memberkatinya, dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Memberi kesempatan gelas diambil dari tangan saudara. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih lawatan-Mu dari awal ibadah hingga kami boleh menikmati perjamuan bersama-Mu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Yang pertama, saya akan menyampaikan dulu atas nama segenap pengurus dan juga sidang jemaat, kami mengucapkan selamat kepada keluarga Bagus Pamungkas dan Ibu Esti yang telah menyerahkan putranya. Kinaya ya. Pinaya ya, oke, itu ya nanti diapalkan betul ya. Kemudian ya Tuhan kiranya memberkati. Dan yang kedua kami melihat Ibu kakaknya Ibu Agnes, ya silakan bangkit berdiri Bu. Saya takut salah nyebut nama, tolong disebut namanya lagi Bu. Ibu Elizabeth ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Tinggalnya di mana Bu?
Oh Surabaya, oh ya aduh ya ada. Ya terima kasih ya, berarti lewat tol ya Bu ya. Ya oke, terima kasih untuk jauh-jauh bisa bersekutu di sini, kiranya mendapat berkat dari Tuhan. Ya saya kira ada lagi? Ya saya kira itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada monggo. Siapa yang mau nyampaikan? Ya, terima kasih untuk Pak Yoel yang telah menyampaikan firman Tuhan dan minta waktunya sebentar kepada seluruh jemaat. Saya akan membacakan informasi atau pengumuman untuk setelah ini, seusai ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu pukul 9:30 ya. Jadi mari yang memiliki cucu, keponakan, putra-putri boleh dibawa ke sekolah minggu. Kita boleh belajar bersama-sama sesuai dengan usia anak-anak ya. Pasti menyenangkan, tidak membosankan. Jadi pasti anak-anak juga akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu hari Selasa, tanggal 8 April, jam 7 ada ibadah kelompok 2 atau untuk Getsemani nanti di gereja. Hari Rabunya tanggal 9 April jam 7 seperti biasa undangan untuk seluruh jemaat, ada ibadah doa dan puasa di tempat ini ya. Lalu hari Kamis khusus bulan ini ibadah komisi wanita maju ya. Jadi di besok tanggal 10 hari Kamis besok jangan lupa datang jam 6 sore ya. Lalu hari Jumatnya ada ibadah KMJM di tempat ini jam 7 malam. Hari Sabtunya persiapan untuk pelayanan minggunya, tetapi jangan lupa paginya ada bersih-bersih yang bertugas nanti bagian komisi pria ya. Pagi ya, Sabtu pagi. Lalu malamnya digunakan untuk latihan dengan petugas WL atau singer Ibu Rahel Swantoro, Ibu Sepna dan Ibu Suprapti. Pemain musik ada Mas Hensel di keyboard, Bapak Wahyu Ismadi gitar, Bapak Bagus di bass ya, lalu Pak Simeon di drum. Penerima tamu ada Stefania dan Tata. Lalu untuk perjamuan kudus ada Bapak Ipung Sugiono dan Bapak Daniel Marwan. Untuk kolektor ada Ibu Novi dan Ibu Ponijo. Multimedia selalu dengan tim multimedia ya. Lalu yang berulang tahun minggu ini tanggal 7 April besok ya, ada Esther Hardianto, putra dari Bapak Yoel. Lalu tanggal 8 April ada Bapak Sutris Widodo. Selamat berulang tahun untuk saudara-saudara kita, Tuhan memberkati. Dan satu pengumuman lagi, ini dari KMJM, tanggal 18 besok seusai ibadah Jumat Agung, KMJM akan mengadakan bakti sosial dengan membagikan makanan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan yang ada di jalan-jalan ya. Kita akan berbagi dengan membagikan makanan, dan bagi jemaat yang ingin berkontribusi atau berpartisipasi nanti bisa menghubungi Mas Dino ya. Itu saja pengumumannya, mungkin ada tambahan lain. Oh ya, nanti seusai sekolah minggu ada rapat untuk aktivis sekolah minggu, begitu ya Pak ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk kami dengan leluasa Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada larangan ketika kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Dan pagi ini Tuhan, di ibadah ini pun kami boleh menerima berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di penghujung daripada ibadah ini Tuhan, kami sebentar lagi hendak berpisah satu dengan yang lain. Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau berkati pribadi lekas pribadi Tuhan,
saat ini Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja ini Tuhan, gereja di mana tempat kami tumbuh Tuhan, gereja di mana kami boleh mencari Engkau Tuhan, kami boleh bersuka cita juga di dalamnya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, gereja ini boleh ada dan boleh diterima oleh lingkungan di tempat ini Tuhan. Dan ketika kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, orang-orang di sekitar sini atau tetangga di sini Tuhan boleh melihat kami Tuhan dan tidak melarang kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, ini sesuatu anugerah yang boleh kami syukuri Tuhan. Kami boleh ada di tengah-tengah lingkungan ini Tuhan, dan biarlah gereja ini Tuhan tak hanya boleh menjadi berkat untuk kami, tetapi boleh menjadi berkat untuk tetangga sekitar di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan gereja ini, juga jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa, dengan segala latar belakang kami Tuhan, segala profesi kami Tuhan, pekerjaan kami, Kau boleh berkati Tuhan. Kau menyertai, Kau membuat segala sesuatu yang kami lakukan menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi pekerjaan kami Tuhan. Kami yang harus bekerja merantau, kami yang harus mungkin meninggalkan keluarga, kami yang harus bekerja keluar kota, pun kami yang harus bekerja sampai kami lupa waktu Tuhan, tetapi kami tetap mengucap syukur Tuhan, kami tetap selalu mengandalkan Engkau, dan kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus tetap selalu menyertai kami dimanapun kami berada, sehingga saat ini Tuhan, ketika di ibadah-ibadah yang terjadwal pun Tuhan sudah mengundang kami Tuhan, untuk kami boleh hadir bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau kiranya boleh memberkati anak-anak-Mu, jemaat di tempat ini yang masih dalam studi Tuhan, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menyertai pendidikan mereka Tuhan. Tuhan sertai pendidikan mereka, Tuhan boleh berkati pergaulan mereka Tuhan, supaya Tuhan jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, pergaulan yang menyimpang Tuhan, supaya mereka tetap terus mengandalkan Engkau. Mereka boleh mengandalkan Tuhan dan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Mereka boleh tetap selalu ingat akan Engkau Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam mereka. Berkati Tuhan masa-masa sekolah mereka, supaya mereka boleh menjadi anak yang juga boleh dengar-dengaran oleh orang tua, begitu juga dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang terjadi juga di negara ini Tuhan, bila Tuhan memberkati dari presidennya, wakil presidennya, para menterinya, seluruh stafnya Tuhan, bahkan seluruh yang paling dekat dengan kami, dari RT RW pun Tuhan memberkati, sehingga negara ini Tuhan boleh Kau berkati. Negara ini Tuhan boleh merasakan kenyamanan, sukacita, dan perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami nantikan untuk negara ini, juga mujizat-Mu Tuhan tak lupa kami nantikan untuk negara ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan untuk kita segera undur dari ruangan ini, kembali kepada aktivitas yang memang Tuhan percayakan pada saudara untuk saudara lakukan. Mungkin berbeda-beda, tapi percayalah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan menyertai saudara. Oleh karena itu undurlah dari ruangan ini dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Yesusku, buat anugerah.
Haleluya. Amin. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang